Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam kondisi yang baik, sehat, lancar rezekinya teman-teman semuanya ya. Ini sebelum saya berangkat keluar kota nih teman-teman, video terakhir saya untuk seminggu ke depan. Saya mau bahas lagi tentang apa yang lagi rame di Jabar teman-teman, PCMB. Ini lagi rame banget teman-teman ya. Mungkin teman-teman di luar sana kalau scroll TikTok apalagi yang di Jabar ya, karena mayoritas penonton saya adalah warga Jabar yang luar biasa hebat, pasti seluyuran ya kan videonya dari udah dari lama banget videonya. Di sini mungkin saya akan bahas apa sih yang sebenarnya terjadi di Jawa Barat gitu ya. Kenapa bisa sampai serunyam ini juga teman-teman ya. Dan juga disclaimer dulu buat teman-teman yang nonton video ini, apa yang saya katakan di sini itu murni pendapat saya. Pendapat saya sebagai warga, pendapat saya sebagai masyarakat, dan pendapat saya sebagai orang yang melihat kejadian ini. Jadi ini murni pendapat saya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak setuju, tidak masalah. Saya tidak memaksa teman-teman untuk setuju, saya tidak memaksa teman-teman untuk pro juga. Jadi semuanya bebas ke teman-teman ya. Yuk biar nggak lama langsung kita masuk ke videonya ya. Saya punya harapan ada perbaikan dari sistem-sistem pendidikan di negara kita, malahan seperti ini. Saya cabut anak saya. Ayo. Assalamualaikum, sampurasun, benjeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ini perjuangan orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah negeri. Dalam pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah maung kemudian daftar di sekolah tersebut, yang mengakibatkan anaknya mengalami penurunan ranking di pemetaan, sehingga orang tuanya merasa bahwa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri. Saking cintanya dan sayangnya sehingga datang ke dinas pendidikan kemudian melampiaskan seluruh kekecewaan dan kemarahannya. Namun sayangnya saat dipinta nama dari anaknya, sekolahnya akan kemana, bapak ini tidak mau menyerahkan. Bilang akan mencabut data tapi tidak memberikan data. Tapi nggak apa-apa, bahwa pemerintah harus bersedia mendapat emosi apapun dari warganya. Yang penting bahwa kita ingin memberikan layanan yang terbaik. Dan hari ini apabila banyak orang tua yang marah anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami penyelenggara negara. Karena apa? Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya. Sehingga masuk ke sekolah negeri harus mengikuti persaingan. Dan ada yang berpendapat juga bagaimana kalau sistem NEM. Saya sepakat, tetapi bahwa ketentuan tentang kelulusan, ketentuan tentang masuk sekolah negeri, semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau diberikan kewenangan, saya akan bikin semudah-mudahnya. Tetapi baik, kita yang penting hari ini, mari kita sama-sama mendukung anak-anak untuk kita bisa bersekolah. Dan bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Dan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta. Oke teman-teman, terus coba teman-teman lihat yang ini. Ya sampangnya. Aing masalah budak aing nyawa nama tuh murmane. Paham tuh? Saya bisa memahami kemarahan bapak ini karena belum mendapat penjelasan secara teknis dari dinas pendidikan. Jadi sebenarnya masalahnya sederhana.
Sekarang ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan seluruh sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan PCMB, pemetaan calon murid baru. Belum SPMB, belum sistem penerimaan murid baru, belum. Kalau diibaratkan nikah, ini namanya latihan ijab kabul. Biasanya kalau calon pengantin suka ngapalin dulu. Nah, ini ngapalin dulu agar nanti ketika akad nikah tidak usah berulang-ulang mengucapkan menjadi salah ucapannya. Jadi kan nanti kita ada SPMB. Nah, ketika SPMB ini seringkali orang tua punya waktu yang terbatas untuk mendaftarkan siswanya. Sehingga ketika siswanya tidak diterima di satu sekolah, mengalami kepanikan memilih sekolah lain. Untuk mengurangi kepanikan itu, maka saya menggulirkan kebijakan namanya PCMB. Jadi seluruh siswa SMP Tsanawiyah hari ini mengupload minat menuju sekolah mana. Nanti setelah terpetakan, ternyata misalnya dia dimungkinkan tidak diterima di sekolah A. Sehingga ketika nanti di SPMB itu sudah bisa memutuskan dia memilih sekolah lain. Tidak lagi mendaftar lagi ke sekolah A karena dimungkinkan tidak diterima. Atau mereka yang sudah diterima sejak sekarang, dalam petanya misalnya dimungkinkan diterima di sekolah A, maka nanti tenang ketika SPMB, nggak usah panik lagi karena sudah potensi 90% diterima. Untuk itu pada seluruh orang tua siswa tidak usah panik. Hari ini baru pemetaan, bukan pendaftaran. Untuk itu kita masih punya waktu yang cukup ke depan. Hatur nuhun, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke teman-teman ya. 2 video itu dulu aja. Coba di sini diliatin ya. Komentarnya apaan banget, gak adil, diperpanjang. Dah nem aja sistemnya kayak dulu teman-teman. Nah di sini saya pengen ngebahas dari 2 ini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pembahasan saya yang selanjutnya, nanti saya akan masukkan sumber-sumber yang lain ya. Aduh, kenapa nih ngelak? PCMB teman-teman ya. Pemetaan calon murid baru ya. Nah, setelah menonton 2 video tadi ya, saya pengen mengajak teman-teman semua yang ada di sini untuk berpikir dengan kepala dingin dulu ya. Karena saya tahu topik ini sensitif banget akhir-akhir ini. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang marah, ada yang membela juga, ada yang menyalahkan Bapak Aing juga, ada yang membela Bapak Aing habis-habisan bahkan, ya kan? Tapi dalam video ini saya nggak akan ngelakuin semua hal yang saya sebutin di atas tadi ya. Karena untuk hari ini saya tidak mau menjadi seorang pendukung, saya tidak mau menjadi seorang pembenci. Saya akan mencoba menjadi rakyat biasa yang hanya ingin tahu aja sebenarnya ya, apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang begitu. Kenapa ini sampai dinas pendidikan itu digeruduk sama orang tua murid ya. Kenapa sampai mereka tuh menangis begitu ya, sampai bentak-bentak, sampai teriak-teriak gitu ya. Kenapa di kolom komentar Bapak Aing itu banyak anak-anak yang stres. Dan juga kenapa ya hanya Jawa Barat yang sampai seheboh ini. Karena kalau misalnya kita ngelihat ke provinsi yang lain teman-teman ya, kayak di Jawa Tengah tuh tetangga, Jawa Timur, itu Banten, di mana lagi tuh, di Lampung juga, Sumatera, di Palembang, itu nggak ada yang heboh gitu loh teman-teman. Bahkan provinsi-provinsi lain yang jumlah penduduknya besar pun tidak sampai terjadi kegaduhan seperti ini. Tapi kenapa Jawa Barat berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi di sini teman-teman? Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh, ada satu pertanyaan ya yang harus dijawab terlebih dahulu. Pertanyaan yang sejak awal saya juga sedang mencari jawabannya nih ya, yaitu PCMB ini sebenarnya kebijakannya siapa ya? Karena banyak ya orang di media sosial, di TikTok, di IG juga segala macam itu mengatakan ini semua salahnya Bapak Aing. Tapi ada juga yang bilang bukan, ini aturannya pusat. Lalu ada juga yang bilang begini teman-teman, bukan aturan pusat,
ini buatan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Terus mana yang benar nih? Setelah saya mencari dari berbagai sumber, dari berbagai pernyataan yang ada teman-teman ya, jawabannya ternyata nggak sesederhana kita ngelihat warna hitam dan putih. Nggak sesimpel itu. Karena begini teman-teman, SPMB sendiri atau sistem penerimaan murid baru itu memang diatur oleh pemerintah pusat kan, oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seperti yang Bapak Aing bilang tadi. Jadi aturan dasar masuk sekolah negeri itu dibuat bukan oleh Bapak Aing, bukan oleh DPRD juga, terus bukan dibuat oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, ya SPMB. Aturan dasarnya itu dari pusat. Tapi nih, yang membuat Jawa Barat berbeda adalah adanya PCMB, bukan SPMB tadi, pemetaan calon murid baru. Dan dari berbagai pernyataan yang kita kumpulkan tadi, PCMB inilah yang menjadi ciri khasnya Jawa Barat. Dan bahkan Bapak Aing sendiri secara terbuka mengatakan kan tadi, untuk mengurangi kepanikan, maka saya menggulirkan kebijakan namanya PCMB. Yang ini. Alami kepanikan memilih sekolah lain. Untuk mengurangi kepanikan itu, maka saya menggulirkan kebijakan namanya PCMB. Untuk mengurangi kepanikan itu, maka saya menggulirkan kebijakan yang namanya PCMB. Nah, teman-teman, kalimat ini penting karena dari ucapan Bapak Aing itu, Bapak Aing secara langsung mengakui bahwa PCMB memang merupakan kebijakan yang beliau dorong di Jawa Barat. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah SPMB buatan Bapak Aing? Jawabannya enggak, ya. SPMB ada karena aturan nasional. Tapi kalau pertanyaannya, apakah PCMB merupakan kebijakan yang didorong oleh Bapak Aing? Jawabannya dari pernyataan tadi di video tadi ya. Ya iya. Bapak Aing mengaku menggulirkan kebijakan tersebut untuk mengurangi kepanikan orang tua saat SPMB. Nah, sampai di sini saya ingin adil ya, saya ingin fair juga teman-teman. Karena banyak masyarakat yang berkata, nah kan berarti Bapak Aing salah. Banyak komentar-komentarnya di sini teman-teman ya, yang menyalahkan itu banyak teman-teman. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru kita menyikapi hal itu. Karena tujuan sebuah kebijakan dan hasil sebuah kebijakan itu bisa aja berbeda. Contohnya itu sederhana teman-teman. Kalau seorang dokter ngasih kita obat ya, tujuannya kan menyembuhkan kita dari penyakitnya. Tapi ternyata pasiennya malah alergi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah tujuan dokternya tadi itu jahat? Dia ngasih obat, tapi malah pasiennya ternyata alergi. Logikanya begitu. Kan jawabannya belum tentu. Apakah hasilnya buruk? Bisa jadi, ya kan? Maka dalam kasus PCMB ini, yang harus kita lihat itu bukan hanya niatnya Bapak Aing aja, tapi juga hasilnya bagaimana. Dan hasil inilah yang sekarang sedang diperdebatkan oleh masyarakat di Jawa Barat. Video di TikTok itu banyak banget, sampai pusing saya nontonnya. Ini saya mau berangkat keluar kota aja pusing nih. Karena kenyataannya itu memang hari ini banyak teman-teman orang tua yang marah. Banyak orang tua yang kecewa begitu. Banyak orang tua yang nangis. Bahkan ada yang sampai datang ke dinas kan 300 orang lebih loh. Itu langsung datang tuh ke sana tuh, yang marah-marah tadi itu. Nah pertanyaannya itu, kenapa? Kalau PCMB dibuat untuk mengurangi kepanikan, kenapa justru yang terlihat sekarang adalah kepanikan? Nah itu kenapa? Karena menurut Bapak Aing, PCMB itu hanyalah pemetaan, belum pendaftaran kan tadi gitu kan, belum seleksi, terus belum hasil akhir, belum keputusan final. Seperti yang Bapak Aing bilang tadi. Kalau memakai bahasanya Bapak Aing, beliau pernah mengibaratkannya seperti latihan ijab kabul sebelum nikah nih. Latihan dulu kitanya, supaya nanti pas hari H itu kita nggak panik, kita nggak belibetan ngomongnya. Nah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kita, ya masyarakat biasa itu kurang lebih kayak gini nih. Misalnya kita mau naik gunung teman-teman ya, sebelum benar-benar naik gunung, maka kita cek dulu sepatunya ini cukup nggak nih. Jangan-jangan sepatu kita kegedean sepatu kegedean naik gunung, bahaya teman-teman.
jaketnya kita ada nggak? Jangan sampai jaket kita itu jaket tipis kayak baju saya nih, ya kan? Walaupun jatuhnya dia lengan panjang, ini kalau kena udara dingin habis saya ini. Bekalnya cukup tidak? Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi sebelum kita naik gunung, persiapannya apa? Nah, menurut Bapak Aing, PCMB itu seperti pengecekan sebelum perjalanan dimulai. Nah masalahnya kan di lapangan nih, banyak orang tua yang melihatnya nggak seperti itu. Mereka melihat sesuatu yang berbeda teman-teman. Karena dalam PCMB muncullah apa? Ranking. Gitu loh. Muncul kuota, muncul posisi, terus muncul masuk kuota, terus muncul keluar kuota, terus muncul pergeseran ranking gitu loh. Dan inilah yang akan saya coba untuk lihat ya secara mendalam. Tapi balik lagi teman-teman. Ini pendapat saya ya. Pendapat saya sebagai masyarakat. Begitu ya. Nggak dalam konteks mendukung, nggak dalam konteks membenci. Kalau PCMB hanya pemetaan, kenapa hasilnya terasa seperti seleksi sungguhan? Karena Bapak Aing sendiri kan bilang ini baru pemetaan begitu ya, belum pendaftaran, belum SPMB ya. Nah kalau mendengar kalimat itu, sebagian besar masyarakat kan tentu akan berpikir, oh berarti ini cuman simulasi, ya kan? Oh berarti belum menentukan apa-apa nih. Oh berarti belum bisa dijadikan patokan. Nah masalahnya begini teman-teman, ketika orang tua membuka hasil PCMB, yang mereka lihat itu bukan sekedar datanya. Yang mereka lihat adalah ranking, terus posisi, kuota, terus apakah anaknya masuk kuota, apakah anaknya keluar kuota, terus apakah rankingnya naik, apakah rankingnya turun, kan begitu. Nah di sini nih muncul pertanyaan lagi. Kalau ini cuma pemetaan teman-teman, kenapa ada kuota? Terus kalau ini cuma pemetaan, kenapa ada posisi aman dan posisi nggak aman begitu? Karena kemudian kan muncul pernyataannya Bapak Aing yang menurut saya ini krusial. Bapak Aing bilang yang sudah terpetakan dengan baik, potensi diterimanya itu 90%. Coba kita berhenti sebentar terus kita mikir kalimat Bapak Aing itu ya. 90% itu bukan 30%, bukan 40%, bukan 50%. 90% itu bukan angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. 90% adalah 90%. Jadi misalnya besok kemungkinan hujannya 90%. Kira-kira teman-teman mau bawa payung atau enggak nih? Karena 90% besok hujan. Mayoritas pasti bawa payung. Karena 90% itu dianggap hampir pasti, hampir mendekati 100%, ya kan? Nah, kalau misalnya saya bilang motor yang mau saya beli kemungkinan rusaknya cuma 10%, mayoritas masyarakat akan menganggap motornya bagus, ya kan? Karena rusaknya cuma 10%, kan begitu. Berarti peluang bagusnya itu 90%. Nah, karena itulah banyak nih orang tua kemudian berpikir, kalau anak saya sekarang masuk kuota dan akurasinya 90%, berarti kemungkinan besar memang masuk. Nah, tapi masalahnya begini, logika yang sama juga berlaku sebaliknya kan. Kalau anak saya sekarang tidak masuk kuota, tidak masuk ranking, tidak masuk 3 pilihan sekolah itu, dan akurasinya 90%, berarti kemungkinan besar memang nggak masuk anak saya nih. Nah, ini loh yang membuat masyarakat itu bingung. Karena di satu sisi mereka diminta menganggap PCMB ini hanya pemetaan, tapi di sisi yang lain mereka mendengar angka 90%. Dan kebingungan itu semakin besar ya ketika Bapak Aing mengeluarkan pernyataan berikutnya. Bapak Aing bilang mereka sudah otomatis menjadi siswa, dan bahkan mengatakan tanggal 15 Juni nanti itu tinggal duduk di kelas masing-masing. Videonya yang ini kalau nggak salah ya. Kan siswa yang sudah memenuhi syarat, Siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti ini nanti dikoreksi. Yang seperti ini berarti kan yang lagi rame-rame di belakang kan, orang tua yang lagi protes kan, konteksnya itu kan teman-teman.
Bantu saya dulu coba. Ya kan konteksnya itu kan, tekan tangan Bapak yang begini kan? Wah, nah yang seperti ini Berarti yang dikoreksi itu yang protes-protes ini, ibu-ibu bapak-bapak yang nilai anaknya turun, rankingnya turun gitu ya. Ini yang berarti diprotes. hingga di SPMB ini tanggal 15 Juni nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Oke, tinggal duduk di kelasnya masing-masing, begitu ya. Nah, kita balik lagi ya. Sekarang coba kita jujur teman-teman ya. Kalau misalnya kita mendengar kalimat sudah otomatis menjadi siswa, menurut teman-teman semua yang di sini yang udah punya anak, apakah itu terdengar apa sih? Menurut teman-teman di sini yang belum punya anak maupun yang sudah punya anak, menurut teman-teman semuanya, apakah perkataan Bapak Aing tadi itu terdengar seperti simulasi atau terdengar seperti hasil yang nyata? Karena bagi orang tua ya teman-teman ya, kalimat itu terdengar sangat nyata. Bahkan bagi saya sekalipun, walaupun saya belum punya anak, itu terdengar real, terdengar nyata, sangat konkret begitu, sangat final. Nah, disinilah Komisi 5 DPRD ya. DPRD-nya tuh ya walaupun itu Mang Ucup ya, cuman yang namanya DPRD kan memang begitu tugasnya dan kita harus menghargai juga. Nah, DPRD mengatakan kurang lebih itu begini, kalau memang PCMB hanya pemetaan, maka jangan dibuat seperti seleksi. Tapi kalau memang hasil PCMB sudah menentukan siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk, maka akui saja bahwa ini memang seleksi. Itu kata si DPRD. Nah, videonya yang ini. Jika Pak Gubernur kekeh seperti itu, maka tolong robah Kepgubnya. Dan tolong pastikan yang benar-benar dianggap sesuai adalah PCMB yang sesuai dengan batas waktu terakhir yang belum ada perubahan atau perpanjangan waktu. Pilihannya gitu. Gini Kang, PCMB ini pemetaan. Pemetaan ini secara aturan pusatnya gitu ya, peraturan kementerian terkait SPMB ada. Tapi tidak menjadi sebuah teknis terpisah gitu loh. Sekali lagi, pemetaan ini tidak menjadi sebuah teknis terpisah. Pemetaan itu apa? Sumber awalnya adalah domisili. Oke. Karena SPMB Sekolah Maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar Sekolah Maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 gitu ya, terkait PCMB. Nah, PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk mempetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan, masuk dan tidaknya si pendaftar di sekolah yang dituju. Kan gitu. Nah, ketika PCMB ini dianggap final, masuk dan tidaknya kepada sekolah yang dituju, oleh sebab itu seharusnya secara aturan juga saklek. Apa itu? Yaitu batas waktu pendaftaran. Ini yang dimasalahkan. Ini yang dimasalahkan. Jadi ketika secara batas waktu diundur lagi sampai 3 kali diundur, inilah yang bikin sakit hati, inilah yang bikin kecewa para orang tua yang ketika mendaftar PCMB hasilnya itu masuk kuota. Tiba-tiba ketika diperpanjang tergeserlah tidak masuk kuota. Ini permasalahannya. Tapi kemudian Pak Gubernur kekeh dengan prinsipnya bahwa PCMB ini bukanlah final. Karena final tetap ada di SPMB 1 dan SPMB 2. Jika Pak Gubernur kekeh seperti itu, maka tolong robah Kepgubnya. Dan tolong pastikan yang benar-benar dianggap sesuai adalah PCMB yang sesuai dengan batas waktu terakhir yang belum ada perubahan atau perpanjangan waktu. Pilihannya gitu. Jadi, yang pertama, pilihan Pak Gubernur beserta Disdik
penyelenggara SPMB, PCMB mau gitu ya di Jawa Barat, satu, PCMB sesuai dengan aturan yaitu final. Maka yang diakomodir adalah mereka yang masuk secara nilai, secara skor sampai pada batas akhir pendaftaran sebelum ada perpanjangan atau perubahan. Satu, itu sesuai aturan. Kedua, sesuai dengan apa yang sekarang dibicarakan oleh Pak Gubernur bahwa PCMB belum final. Ya, bahwa PCMB belum final. Kalau misalkan PCMB belum final, maka robah dong. Apanya? Robah pergubnya, satu itu. Yang kedua, kuota sekolah yang dianggap sudah lolos melalui proses PCMB kosongkan lagi ketika pendaftaran SPMB dimulai. Jadi kosong lagi kuota, nggak ada lagi. Maka yang jadi korban adalah mereka yang sudah daftar capek-capek di proses PCMB. Gitu Kang, saya kira ini harus dijelaskan secara detail kepada masyarakat sekarang yang masih teradu domba gitu ya. Di bawah itu ribut, satu sisi mengikuti Pak Gub, satu sisi juga sudah banyak yang melek, yang sudah tahu aturannya bahwa ini adalah final, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Gub. Ini bahaya Kang, bahaya. Yang menjadi korban adalah para anak-anak kita, siswa-siswi, calon siswa-siswi SMA. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini DPRD itu nggak sedang memperdebatkan kata pemetaan teman-teman. Mereka lagi memperdebatkan konsistensinya. Karena menurut si Mang Ucup ya hari ini masyarakat mendapatkan dua pesan yang berbeda. Pesan pertama, ini belum final, tapi pesan kedua, yang sudah lolos tinggal duduk di kelas. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi orang tua, kira-kira teman-teman bingung nggak? Saya rasa bingung. Karena ketika ranking anak-anak teman-teman turun ya, yang mereka pikirkan bukan teori, yang mereka pikirkan bukan regulasi. Yang mereka pikirkan adalah anak saya masuk sekolah atau tidak, kan gitu. Dan semakin hari teman-teman, kegelisahan itu terlihat nambah gede begitu. Karena muncul fenomena yang akan menjadi sumber kemarahan berikutnya. Yaitu apa? Ranking yang terus berubah. Ada anak yang awalnya masuk kuotanya, tiba-tiba keluar kuota. Ada yang tadinya rankingnya aman, tiba-tiba turun jauh. Ada yang tadinya merasa tenang, tiba-tiba panik. Dan dari sinilah teman-teman muncul pertanyaan yang jauh lebih panas kalau menurut saya teman-teman ya. Pertanyaan yang membuat banyak orang tua akhirnya datang tuh ke dinas pendidikan. Apa coba? Kenapa ranking bisa berubah terus? Kenapa ada yang tadinya aman tiba-tiba nggak aman? Dan apakah benar perubahan itu ada hubungannya dengan sekolah mau? Sekarang gini, kalau dari awal anak kita memang nggak masuk kuota, mungkin kita kecewa teman-teman ya. Ya kecewa lah. Tapi kita masih bisa nerima nih, karena dari awal itu memang udah nggak masuk gitu loh. Ya kita masih bisa legowo lah. Kumaha maneh teh nggak masuk, masih bisa terima lah. Tapi yang sulit diterima itu adalah ketika hari Senin masuk kuota nih kita, anak kita masuk kuota, hari Selasa masih masuk kuota, hari Rabu turun, hari Kamis keluar. Nah, keluar kuotanya, hari Jumat turun lagi. Nah, disinilah teman-teman ya, orang tua tuh merasa loh, ini sebenarnya sistemnya bagaimana nih? Nah, bahkan Bapak Aing sendiri bilang tadi, Bapak Aing sendiri mengakui gitu ya, bahwa ada orang tua yang marah karena anaknya mengalami penurunan ranking. Bapak Aing bilang, dalam pemetaan anaknya mendapatkan saingan dari para pendaftar baru, dan akibatnya mengalami penurunan ranking. Di video yang pertama, teman-teman play lagi. Nah, kalimat ini menurut saya krusial, karena artinya Bapak Aing sendiri mengakui kan secara nggak langsung bahwa, bukan secara nggak langsung ya, secara langsung bahwa memang bisa berubah dan memang bisa turun. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa turun? Kalau secara teori jawabannya sederhana, karena ada peserta baru. Misalnya begini, kuota sekolah 100 orang, anak kita ranking 90, masih aman lah ya.
Lalu masuk nih 30 peserta baru. Dan ternyata 20 peserta baru itu nilainya lebih tinggi dari anak kita. Apa yang akan terjadi? Ranking anak kita positif turun. Dari ranking 90 menjadi ranking 110. Artinya keluar kuota kan? Nah, secara matematika itu masuk akal. Tidak ada yang aneh di situ. Nah, masalahnya yang dipersoalkan masyarakat kalau misalnya saya baca komentarnya, itu bukan matematika. Yang dipersoalkan masyarakat adalah kenapa peserta baru terus bertambah. Iya toh? Kenapa ditambah terus? Kenapa ditambah terus? Nah, disinilah muncul kritiknya si Mang Ucup tadi. Nah, menurut Mang Ucup, PCMB itu mengalami perpanjangan berkali-kali. Dan setiap kali diperpanjang, muncul peserta baru, muncul perubahan, muncul ranking baru, muncul perubahan kuota kan. Nah, itu loh yang disebut sama si Mang Ucup tadi itu sebagai sumber kekecewaan masyarakat. Dan saya harus jujur, kalau melihat dari sudut pandang orang tua, saya bisa memahami kenapa mereka kecewa gitu loh. Kenapa mereka melihat anaknya hari ini aman, besok gak aman, lusa makin gak aman. Nah, akibatnya muncul kan perasaan, oh anak saya digeser. Nah, sampai di sini muncul pertanyaan nih, digeser oleh siapa? Gitu loh. Dan disinilah nama sekolah Maung itu mulai masuk ke dalam perdebatan kalau menurut si Mang Ucup tadi. Karena banyak netizen yang berpendapat begini juga. Peserta sekolah Maung yang tidak lolos kemudian masuk lagi ke jalur reguler. Akibatnya persaingannya bertambah. Akibatnya ranking pesertanya yang lain itu turun. Nah, di sini saya ingin ngajak teman-teman semua untuk tetap adil ya. Karena ada dua hal yang harus dibedakan di sini teman-teman. Yang pertama, apakah peserta gagal sekolah Maung memang masih bisa ikut jalur reguler? Jawabannya iya. Mereka memang masih bisa ikut jalur reguler. Yang kedua, apakah peserta gagal sekolah Maung inilah yang menjadi penyebab utama semua ranking turun? Nah, untuk pertanyaan kedua yang ini, kita nggak bisa sembarangan teman-teman. Karena sampai saat ini, setidaknya dari data yang tadi kita sudah nonton ya teman-teman ya, belum ada bukti yang resmi yang menunjukkan berapa jumlah peserta yang gagal daftar sekolah Maung gitu loh. Berapa yang masuk lagi ke reguler, itu kita belum tahu. Berapa yang akhirnya menggeser peserta lain. Nah, artinya kita nggak bisa mengatakan semua kekacauan itu karena Maung. Karena itu belum terbukti. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan Maung tidak ada pengaruh sama sekali. Karena itu juga belum terbukti. Posisi yang paling jujur adalah ada kemungkinan peserta gagal Maung ikut menambah persaingan. Tetapi besar kecil pengaruhnya itu belum diketahui secara pasti. Nah, masalahnya di media sosial, maaf. Sering kali teman-teman ya, orang nggak suka jawaban yang kayak gitu. Karena media sosial itu lebih suka dua pilihan, salah atau benar, hitam atau putih gitu loh. Padahal kenyataannya seringkali abu-abu gitu loh. Bisa aja memang ada pengaruh dari Maung, tetapi belum tentu Maunglah yang menjadi penyebab utamanya. Bisa saja ada faktor lain, contohnya pendaftar baru, terus perubahan data, terus verifikasi prestasi, terus ada koreksi skor, terus ada perpindahan pilihan sekolah. Dan semua faktor itu juga dapat mempengaruhi ranking. Tetapi satu hal yang pasti teman-teman ya, semakin ranking berubah, semakin masyarakat panik. Karena bagi orang tua, ranking bukan sekedar angka. Ranking itu adalah harapan. Nah, ketika ranking anak kita naik, harapan kita naik, ya kan? Tetapi ketika rankingnya turun, harapan kita ikut turun. Dan di sini teman-teman, kita mulai masuk ke inti penderitaan yang dirasakan oleh orang tua di sana. Karena sebenarnya begini, yang membuat orang tua menangis itu kan bukan ranking, bukan angka, bukan kuota, ya kan? Yang membuat mereka nangis itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, yaitu ketakutan bahwa anak mereka nggak akan masuk sekolah negeri. Itu yang ditakutin sama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak di sini. Dan kalau nggak masuk sekolah negeri, lalu harus kemana mereka? Coba bayangin gini teman-teman ya. Kamu
seorang ayah atau ya seorang ibu lah. Teman-teman bekerja dari pagi sampai malam lah ibaratnya gitu ya. Ada yang jadi buruh, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ojek online, ada yang kerjanya serabutan. Nah, setiap hari berjuang, setiap hari menghemat begitu ya. Setiap hari menabung. Lalu satu harapan terbesar itu muncul. Anak teman-teman bisa sekolah. Anak teman-teman bisa punya masa depan lebih baik. Dan anak teman-teman bisa hidup lebih baik daripada orang tuanya. Nah, ketika PCMB keluar dan ternyata anak teman-teman berada di luar kuota, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sebagai orang tua? Pasti bukan soal ranking kan? Yang muncul adalah kalau anak saya tidak masuk ke sekolah negeri, lalu harus kemana? Kita harus jujur, bagi sebagian keluarga di Indonesia, sekolah swasta itu bukan pilihan yang mudah loh. Saya nggak bilang semua sekolah swasta itu mahal, enggak. Ada juga yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Tapi bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan, tambahan biaya beberapa ratus ribu rupiah begitu ya, itu kadang udah berat loh teman-teman buat mereka. Maka ketika peluang sekolah negeri mulai mengecil, yang mereka lihat itu bukan angka tadi itu, bukan ranking tadi itu. Yang dilihat itu adalah tagihan, biaya seragam mungkin, biaya bulanan, biaya kegiatan, mungkin biaya transportasi. Nah, disinilah saya mulai memahami kenapa banyak orang tua yang emosional. Karena dari sudut pandang mereka, ranking itu bukan angka, gitu loh. Ranking adalah biaya hidup. Biaya hidup. Ranking adalah masa depan. Ranking adalah harapan. Saya rasa teman-teman ya, Bapak Aing sendiri sebenarnya memahami hal itu loh. Karena dalam salah satu pernyataannya, Bapak Aing mengatakan bukan kesalahan orang tua. Dan kemudian beliau berkata kan, Bapak Aing ngomong, itu kesalahan kami sebagai penyelenggara negara. Masih ingat video yang tadi loh, yang pertama ya. Jujur teman-teman, gak semua pejabat mau mengucapkan kalimat seperti itu. Respect saya. Karena biasanya pejabat lebih suka nyalahin sistem, menyalahkan masyarakat, menyalahkan keadaan. Tapi dalam kasus ini Bapak Aing justru mengatakan kesalahannya ada pada kami. Lalu beliau menjelaskan alasannya. Beliau mengatakan kan kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat. Itu kata beliau. Nah, kalimat ini menurut saya penting dan mungkin menjadi inti dari seluruh polemik yang sedang kita bahas sekarang. Karena kalau diterjemahkan ke bahasa yang paling sederhana teman-teman ya, maknanya itu kira-kira begini. Jumlah anak yang ingin masuk sekolah negeri lebih banyak daripada jumlah kursi yang tersedia. Simple. Walaupun PCMB tidak ada, walaupun aplikasinya sempurna, walaupun tidak ada sekolah maung sekalipun, walaupun tidak ada ranking, tetap aja teman-teman akan ada anak yang tidak tertampung. Paham? Nah, disinilah saya ingin mengajak teman-teman semua berpikir jernih. Karena ada dua hal yang sering dicampur adukan begitu. Yang pertama, masalah sistem. Yang kedua, masalah daya tampung. Sistem bisa diperbaiki teman-teman. Aplikasi bisa diperbaiki, aturan bisa diperbaiki, orang bisa diganti, pemimpin bisa dipecat. Tapi kalau jumlah kursinya memang kurang, maka masalahnya itu jauh lebih besar. Dan menurut saya teman-teman, Bapak Aing sebenarnya sedang mengatakan hal tersebut, bahwa akar persoalannya itu bukan sekedar PCMB, melainkan fakta bahwa nggak semua anak teman-teman itu bisa masuk sekolah negeri. Nah, masalahnya ketika PCMB hadir, fakta itu terlihat lebih cepat. Yang aturannya teman-teman bisa lihat beberapa hari kemudian ya, tapi teman-teman bisa ngelihatnya lebih cepat. Dan inilah yang membuat sebagian masyarakat marah. Karena dulu orang tua itu kan baru panik di akhir teman-teman. Nah, sekarang orang tua panik dari awal. Pendukung PCMB mengatakan bagus dong. Jadi bisa mempersiapkan lebih awal, mempersiapkan kemana anaknya mau disekolahkan. Tapi buat para pengkritik PCMB, mereka mengatakan bagus untuk siapa? Kalau hasilnya tetap tidak masuk negeri,
Berarti kami cuma diberitahu lebih cepat bahwa kami sedang dalam masalah. Dan terus terang aja teman-teman ya, saya bisa memahami kedua kondisi ini. Karena memang ada logika di kedua pihak teman-teman. Bapak Aing ingin mengurangi kepanikan mendadak, ya. Sementara orang tua merasa yang kami butuhkan bukan pemberitahuan lebih cepat, Pak. Yang kami butuhkan adalah kepastian masa depan anak-anak kami. Sampai di sini muncul satu pertanyaan di kepala saya, teman-teman. Kalau tujuan PCMB adalah mengurangi kepanikan, kenapa justru banyak orang tua yang merasa lebih panik begitu? Apakah karena sosialisasinya yang kurang? Atau apakah karena rankingnya berubah-ubah begitu? Minta maaf. Apakah karena perpanjangan PCMB? Muncul lagi pertanyaan di kepala saya, teman-teman. Apakah PCMB benar-benar berhasil seperti yang dikatakan oleh Bapak Aing? Atau justru menghasilkan masalah baru yang tidak diperkirakan sebelumnya? Karena pada titik ini perdebatan sudah bukan lagi soal aplikasinya. Karena aplikasinya kata teman-teman, kata komentar-komentar yang ada di sana ya, kata netizen, udah normal. Terus juga bukan soal ranking lagi, bukan lagi soal sekolah mau, tetapi soal satu pertanyaan nih. Apakah tujuan baik sebuah kebijakan otomatis menghasilkan dampak yang baik? Setelah saya ngoceh panjang lebar teman-teman, berarti kan ada dua kubu ya. Kubu pertama mengatakan PCMB membuat masyarakat panik. Kubu kedua mengatakan justru PCMB dibuat untuk mengurangi kepanikan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar nih? Kan begitu. Karena kalau kita dengarkan alasannya Bapak Aing, sebenarnya logikanya cukup masuk akal. Cukup membuat, oh ya juga ya. Bener sih. Nah cukup kayak gitu loh kita mikirnya kan. Coba bayangin sistem lama ya. Anak daftar, nunggu, lalu pengumumannya keluar. Ternyata nggak diterima teman-teman ya. Apa yang akan terjadi? Panik. Pasti panik. Orang tua langsung mencari sekolah lain. Waktunya itu mepet, ya kan? Pilihan sekolahnya semakin sedikit. Kuota di sekolah lain itu udah pasti mulai cepat atau lambat penuh, ya kan? Nah, menurut Bapak Aing, inilah yang ingin dihindari. Makanya beliau membuat PCMB agar masyarakat bisa loh mengetahui situasinya lebih awal begitu. Kalau dipakai bahasa sederhananya, PCMB itu seperti melihat ramalan cuaca, seperti contoh tadi. Kalau besok kemungkinan hujan besar, bukankah lebih baik kita tahu hari ini? Daripada besok pas kita keluar, kita baru sadar hujan nih, ya kita kehujanan begitu teman-teman. Nah, logika inilah yang digunakan oleh Bapak Aing sepertinya. Logika saya sebenarnya itu. Dan kalau melihat dari logika itu, dari sudut pandangnya itu ya teman-teman ya, saya pribadi harus jujur pada diri saya sendiri. Apa yang Bapak Aing bilang itu membuat saya terbantu. Kenapa terbantunya? Dengan saya mengetahui anak saya lulus atau tidaknya lebih awal, saya mulai bisa survei sekolah lain, cari sekolah alternatif, mulai menghitung biaya, mulai mempertimbangkan pilihan lain gitu loh. Nah, disinilah Bapak Aing merasa PCMB itu berhasil. Karena menurut beliau, banyak masalah berhasil ditemukan lebih awal. Data yang salah bisa diperbaiki, prestasi yang belum masuk bisa diperbaiki, ya kan? Kesalahan aplikasi itu bisa ditemukan, begitu. Bahkan Bapak Aing mengatakan kan kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Nah sekarang mari kita lihat sisi yang lain. Kenapa banyak orang tetap marah? Kalau tujuan PCMB adalah mengurangi kepanikan, kenapa yang terlihat justru kepanikan? Dan menurut saya teman-teman, disinilah letak masalahnya. Karena dalam teori, mengetahui masalah lebih awal memang membantu teman-teman. Tapi dalam praktiknya, nggak semua begitu. Nggak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan mengetahuinya lebih awal. Contoh nih ya, kalau saya memberitahu teman-teman 2 bulan lagi penghasilan teman-teman akan turun, informasi itu berguna ya. Tetapi kalau teman-teman itu nggak punya cara untuk menambah penghasilan, karena saya udah bilang 2 bulan lagi teman-teman penghasilannya turun, jadi teman-teman tahu kan penghasilannya bakal turun. Tapi kalau teman-teman itu nggak punya cara
untuk menambah penghasilan teman-teman yang akan turun, maka yang terjadi bukan ketenangan. Yang terjadi adalah kecemasan yang lebih panjang. Nah, sebagian orang tua melihat PCMB itu kayak gitu. Mereka merasa kami diberitahu lebih cepat bahwa anak kami mungkin nggak masuk negeri, tetapi mereka belum tentu punya solusinya. Begitu orang tua tuh belum ada solusinya. Ada yang nggak punya biaya, ada yang nggak punya ini, nggak punya itu, ada yang jauh, banyak. Dan karena itulah muncul reaksi emosional. Nah, sekarang coba kita lihat perbandingan yang saya temukan ya. Di provinsi lain tidak ada PCMB seperti yang terjadi di Jabar. Orang tua di sana itu baru tahu hasilnya itu di akhir. Akibatnya apa? Coba. Panik pasti mereka. Kepanikan akan datang belakangan. Sedangkan di Jawa Barat, teman-teman, orang tua tahu peluangnya lebih awal. Akibatnya kepanikan datang lebih cepat. Nah, pertanyaannya begini, apakah kepanikan yang datang lebih cepat itu lebih baik atau lebih buruk? Nah, di sini teman-teman, masyarakat terbelah. Pendukung PCMB mengatakan lebih baik tahu sekarang daripada tahu nanti. Pengkritik PCMB mengatakan lebih baik kami tidak diberi harapan, lalu dijatuhkan berkali-kali. Karena jangan lupa teman-teman, yang membuat masyarakat marah itu bukan hanya hasilnya kan, tetapi juga perubahan-perubahannya. Hari ini aman, besok turun, lusa turun lagi, minggu depan turun lagi, besoknya keluar kuota. Ini loh teman-teman yang berkali-kali muncul dalam keluhan orang tua. Dan ketika itu terjadi teman-teman ya, yang rusak itu bukan hanya ranking sebenarnya. Yang rusak adalah kepercayaan. Karena masyarakat kan mulai bertanya-tanya nih, kalau ranking bisa berubah terus, seberapa akurat sebenarnya sistem ini? Ya kan? Pertanyaan ini teman-teman menjadi semakin rumit ketika Bapak Aing sendiri mengatakan bahwa akurasinya bisa mencapai 90%. Karena ketika masyarakat mendengar angka 90%, mereka menganggap hasil itu hampir pasti. Gitu loh. Akibatnya, setiap perubahan ranking itu terasa sangat besar. Pemerintah melihat PCMB sebagai alat bantu. Sebagian masyarakat melihat PCMB sebagai prediksi nasib anak-anak mereka. Apa ya teman-teman ya? Dua pihak ini melihat sistem yang sama, tetapi memaknainya secara berbeda. Pemerintah bilang ini pemetaan, masyarakat bilang ini hampir hasil akhir. Tetapi teman-teman semuanya, masih ada satu pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Pertanyaan yang mungkin paling banyak ditulis di kolom komentar nih. Apakah Sekolah Maung memang ada hubungannya dengan kekacauan ini? Karena sampai hari ini, nama Sekolah Maung terus muncul dalam setiap perdebatan tentang PCMB. Apakah itu hanya persepsi saja? Apakah ada dasar logikanya? Atau memang ada kaitannya? Ya kan? Kalau bahasa sederhananya, apakah Sekolah Maung itu biang kerok atau kambing hitam? Di dalam komentar-komentar ini teman-teman ya, banyak banget saya lihat bawa-bawa nama Sekolah Maung. Bahkan apa ya teman-teman ya, banyak orang yang sebenarnya enggak memperdebatkan PCMB, tidak memperdebatkan aplikasi yang hancur itu, tidak memperdebatkan ranking. Yang mereka perdebatkan justru Sekolah Maung. Seperti netizen di sebelah apa ini? Kiri. Seolah-olah semua masalah ini berawal dari sana. Nah, pertanyaannya apakah benar demikian? Coba kita telusuri pelan-pelan teman-teman ya. Karena saya sering banget bikin video Sekolah Maung, dan saya merasa sekolah itu mantap gitu ya. Pertama, kita harus pisahkan teman-teman antara fakta dan opini. Karena hari ini dua hal itu sudah kecampur gitu ya. Nah, faktanya apa teman-teman? Fakta pertama, Sekolah Maung memang merupakan program yang didorong oleh Bapak Aing. Fakta kedua, peserta yang tidak lolos Sekolah Maung tetap bisa mengikuti jalur reguler. Karena memang tidak ada aturan yang melarang mereka untuk ikut jalur reguler. Nah, sampai di sini semuanya masih fakta ya teman-teman ya. Tapi masalahnya muncul ketika masuk ke fakta ketiga, yaitu tuduhan.
Karena peserta maung yang gagal lalu masuk reguler, maka ranking anak-anak lain itu jadi turun. Kalimat ini terdengarnya masuk akal, terdengar logis, terdengar bener gara-gara elu gitu ya. Dan saya mengerti kenapa banyak yang percaya. Karena kalau ada tambahan peserta, persaingan pasti bertambah, positif kan? Kalau pesertanya bertambah, ranking pasti bisa berubah. Nah, secara logika kita itu memang betul. Tetapi, apakah perubahan ranking yang terjadi di Jawa Barat seluruhnya disebabkan oleh peserta maung? Ini masalahnya teman-teman. Sampai hari ini, setidaknya dari data yang kita udah nonton, dari video-video yang udah kita nonton, belum ada angka resmi yang menunjukkan berapa peserta maung yang gagal, berapa yang masuk jalur reguler, berapa yang akhirnya menggeser peserta lain. Artinya, kita nggak bisa menyimpulkan semua karena maung gitu loh. Karena apa teman-teman ya? Karena data untuk membuktikan itu belum ada gitu loh. Tetapi ada juga hal yang menurut saya penting. Dalam wawancaranya si Mang Ucup yang udah tadi kita nonton, itu muncul pernyataan yang serius bahwa PCMB itu muncul dalam konteks adanya sekolah maung. Kurang lebih si Bang Ucup itu menjelaskan begini teman-teman. Karena sekolah maung memiliki karakteristik berbeda dari jalur domisili biasa teman-teman ya, maka dilakukan proses pemetaan. Itu kan kata si Mang Ucup kan. Karena artinya menurut sudut pandangnya Mang Ucup, sekolah maung dan PCMB memang tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Ada keterikatan kebijakan. Hati-hati, saya tidak menyatakan sekolah maung menyebabkan semua masalah. Enggak, saya nggak bilang begitu. Tetapi saya juga nggak bisa mengatakan sekolah maung sama sekali tidak berkaitan dengan masalah ini. Tuh Mang Ucup aja sampai menyambungkan keduanya kan. Saya harus fair-fairan teman-teman, karena tugas DPRD emang begitu. Nah, disinilah menurut saya teman-teman muncul kesalahan terbesar dalam perdebatan di publik. Sebagian orang berkata semua salah maung, sebagian lagi berkata maung tidak ada hubungannya sama sekali. Padahal bisa jadi kenyataannya ada di tengah-tengah gitu loh. Bisa jadi begini juga, sekolah maung bukan penyebab tunggal, tetapi keberadaan sekolah maung mungkin ikut menambah kompleksitas sistem yang sudah rumit, mungkin begitu. Dan ketika sistem menjadi lebih rumit, potensi salah paham juga pasti meningkat kan? Nah, sekarang saya ingin ngajak teman-teman melihat dari sisi yang lain ya. Misalnya nih, besok pemerintah membuat sekolah unggulan baru, anggaplah begitu ya. Tujuannya bagus, mencetak siswa berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan juga, terus memberi kesempatan bagi siswa berprestasi. Tidak ada yang salah dengan tujuan itu, tentu. Pertanyaannya begini jadinya nih, apakah masyarakat sudah siap? Apakah sistemnya sudah rapi? Apakah sosialisasinya sudah digaungkan dengan benar? Karena seringkali teman-teman, masalah bukan terjadi karena tujuan yang buruk. Masalah terjadi karena pelaksanaannya yang belum siap. Dan kalau kita melihat polemik hari ini, jujur teman-teman, banyak kritik masyarakat sebenarnya tidak menyerang tujuan sekolah itu dibangun, tujuan sekolah maung. Enggak. Mereka menyerang apa? Dampaknya teman-teman. Mereka menyerang prosesnya. Mereka menyerang efek yang mereka rasakan di lapangan begitu. Karena bagi orang tua, yang penting kan bukan begitu-begituan, bukan teori-teori begitu-begituan teman-teman. Yang penting itu apa? Anak saya masuk sekolah atau tidak. Kalau anaknya aman, mereka mungkin gak akan peduli sama hal-hal seperti ini. Tapi ketika rankingnya turun, ketika peluang negeri mengecil, ketika biaya swasta mulai menghantui isi kepala mereka, maka semua kebijakan akan mulai dipertanyakan. Dan dari sinilah teman-teman, menurut saya letak pelajaran pentingnya, bahwa sebuah kebijakan bisa memiliki niat baik, tetapi ketika masyarakat merasakan dampak yang negatif gitu ya,
maka kritik akan tetap muncul teman-teman. Dan kritik itu tidak otomatis berarti kebencian. Karena banyak orang tua yang marah hari ini, itu bukan karena membenci Bapak Aing. Enggak, dari sekian komentar, banyaknya komentar, mereka pasti bilang, atau paling tidak teman-teman akan menemukan, baru kali ini saya tidak setuju dengan kebijakannya Bapak Aing. Garis bawahi, baru kali ini. Artinya kebijakan-kebijakan yang lain itu begini semua. Ya kan? Nah, tetapi karena mereka itu takut teman-teman. Takut anaknya nggak sekolah di tempat yang mereka harapkan. Takut biaya pendidikannya menjadi lebih berat gitu loh. Takut masa depan anaknya berubah. Nah, setelah kita membahas PCMB, membahas ranking, membahas sekolah maung, membahas kemarahan masyarakat, kini saatnya kita masuk ke pertanyaan terakhir deh ya. Pertanyaan yang sejak awal menjadi tujuan video ini dibuat. Apakah Bapak Aing memang harus disalahkan? Atau apakah Bapak Aing justru sedang menjadi sasaran kemarahan atas masalah yang sebenarnya jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Karena jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana iya, salah, tidak salah. Tapi setelah membedah semua data yang kita bahas tadi di awal, menurut saya jawaban yang jujur tidak sesederhana itu. Karena kalau kita berkata Bapak Aing tidak punya tanggung jawab, menurut saya itu tidak benar. Kenapa? Karena PCMB memang kebijakan yang beliau dorong. Beliau sendiri yang mengatakan saya menggulirkan kebijakan namanya PCMB. Jadi kalau masyarakat menilai pelaksanaan PCMB bermasalah, wajar kalau mereka meminta penjelasannya kepada Bapak Aing. Karena beliau adalah gubernur. Dan dalam sistem pemerintahan, pemimpin memang harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dijalankan di bawah kepemimpinannya. Tetapi kalau ada yang mengatakan semua masalah pendidikan Jawa Barat adalah kesalahan Bapak Aing, menurut saya itu nggak adil. Kenapa? Karena dari awal kita sudah melihat ada masalah yang jauh lebih besar. Masalah daya tampung teman-teman, masalah jumlah sekolah negeri, masalah jumlah kursi, masalah yang bahkan sudah ada sebelum PCMB lahir. Karena yuk kita fair-fairan, kita jujur-jujuran. Kalau besok PCMB dihapus total, apakah otomatis seluruh siswa di Jawa Barat masuk sekolah negeri? Tidak. Kalau besok sekolah mau dibubarkan, apakah otomatis semua siswa tertampung? Enggak juga teman-teman. Karena masalah terbesar sebenarnya tetap sama. Jumlah anak itu lebih banyak daripada jumlah kursi sekolah negeri. Dan ini loh teman-teman bagian yang menurut saya sering hilang dalam perdebatan media sosial, dalam perdebatan di kolom komentar. Karena orang-orang media itu suka mencari sesuatu, mencari apa ya teman-teman ya, mencari satu orang untuk disalahkan begitu. Padahal kadang-kadang masalahnya jauh lebih besar daripada satu orang. Nah tetapi di sisi yang lain, saya juga memahami kenapa banyak masyarakat marah kepada Bapak Aing. Karena yang mereka rasakan hari ini bukan teori seperti yang apa yang Bapak Aing bilang. Yang mereka rasakan adalah kenyataannya begitu. Ranking anak pada turun, peluang negerinya mengecil, biaya swasta menghantui mereka semua. Dan semua itu terjadi di masa kepemimpinannya Bapak Aing. Maka wajar jika kemarahan itu diarahkan kepada Bapak Aing, ya kan? Karena begitulah posisi seorang pemimpin gitu loh. Ketika kebijakannya berhasil, dia dipuji. Ketika kebijakannya bermasalah, ya dia dikritik. Dan menurut saya itu bagian dari demokrasi. Nah, di sini loh teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak populer, tidak penting atau tidak asik begitu ya. Saya melihat ada dua kelompok yang sama-sama berlebihan. Mohon maaf sebelumnya. Kelompok pertama adalah yang membenci Bapak Aing. Apapun yang dilakukan, Bapak Aing salah. Kalau hujan salah, panas Bapak Aing salah, kalau macet salah Bapak Aing. Begitulah pokoknya semua salah. Kelompok seperti ini nggak akan pernah objektif. Tapi ada juga kelompok kedua nih, yaitu pendukung yang terlalu fanatik teman-teman. Apapun yang Bapak Aing lakukan,
itu dianggap benar. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh dievaluasi. Dan menurut saya, kedua kelompok ini sama-sama, mohon maaf, berbahaya. Karena ketika kita mencintai seorang pemimpin, bukan berarti kita menutup mata terhadap kekurangannya, ya. Justru pendukung yang baik adalah pendukung yang berani berkata, "Pak, niatnya Bapak baik sekali, niatnya Bapak mulia sekali, tapi Pak, pelaksanaannya perlu diperbaiki." Begitu. Contohnya begitulah. Dan menurut saya, itu loh yang sedang terjadi hari ini ya. Banyak orang tua yang marah itu bukan karena mereka benci sama Bapak Aing. Enggak. Mereka marah karena mereka takut loh Pak. Takut anaknya nggak masuk sekolah, takut biaya pendidikannya naik, takut masa depan anaknya terganggu gitu. Dan rasa takut itu harus Bapak Aing dengar. Nah, karena mereka itu apa Pak? Mereka itu bukanlah musuh pemerintah. Mereka adalah rakyat yang sedang meminta kepastian. Nah, kalau saya pribadi, setelah membedah semua ini, setelah saya ngoceh sejam setengah, kesimpulan saya sederhana. Saya nggak melihat bukti bahwa PCMB dibuat untuk menyusahkan masyarakat. Saya melihat PCMB lahir dengan tujuan yang menurut Bapak Aing baik, yaitu mengurangi kepanikan saat SPMB. Tetapi saya juga tidak bisa menutup mata saya bahwa di lapangan banyak masyarakat yang justru merasa lebih panik. Artinya apa? Artinya niat baik tidak otomatis menghasilkan hasil yang baik. Kadang-kadang sebuah kebijakan perlu dievaluasi. Kadang-kadang sebuah kebijakan perlu diperbaikin. Nah, kadang-kadang pemerintah perlu mengakui bahwa ada hal yang belum berjalan sesuai harapan. Dan menurut saya, disitulah letak diskusi yang apa teman-teman? Yang sehat. Bukan saling menghina, bukan saling membenci, bukan saling memaki. Tetapi bersama-sama mencari jawaban bagaimana ya caranya agar anak-anak di Jawa Barat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan Bapak Aing, bukan DPRD, bukan netizen, bukan buzzer. Yang paling penting adalah anak-anak teman-teman semua. Karena mereka yang akan menjalani masa depan. Dan semoga apapun hasil dari polemik ini, yang lahir bukan sekedar perdebatan, tetapi apa? Perbaikan. Karena pendidikan bukan soal siapa yang menang berdebat. Pendidikan adalah soal masa depan generasi berikutnya, teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Saya ada bus jam 2 siang dan saya belum ngedit video ini. Jadi saya akan edit dulu videonya. Saya potong-potong dulu biar nyambung begitu ya. Pusing saya. Ini mungkin video tidak akan mendapatkan banyak penonton. Nggak jamin, saya paling penontonnya cuma 100-200. Karena ini murni saya ngoceh doang ya teman-temannya. Cuma ada 2 video atau 3 video di awal. Selebihnya saya ngoceh karena dari awal saya sudah disclaimer ini pendapat saya ya teman-teman ya. Minta maaf, minta ampun jika ada salah kata, salah tutur kata teman-teman. Yang jelek-jelek dibuang aja. Dan yang baik-baik semoga ada 1-2-nya yang masuk hati teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di video ini. Mamang pamit dulu, mau keluar kota seminggu. Titip kolom komentar ya, ramein kek apa kek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.